Shalom, Fakta Israel mengajak Anda semua untuk melihat keindahan Israel secara virtual. Saudara-saudara, yang Anda saksikan di depan layar Anda adalah pemandangan dari Bukit Arbel yang terletak di Nazaret. Anda bisa lihat persawahan yang sudah ditanami berwarna hijau, tetapi yang belum masih terlihat tanah saja, kecoklatan ya di layar Anda. Dan di belakang Anda bisa melihat Danau Galilea atau Danau Kineret dalam bahasa Ibrani. Lalu kota yang di depan ini? Nah, ini kota Magdala atau Migdal. Ya, kalau ingat di Alkitab ada tokoh perempuan bernama Maria Magdalena. Diduga Maria Magdalena itu berasal dari Magdala ini. Nah, bisa dilihat hijau ya, saudara-saudara, pemandangan di Israel. Dari sini kami akan mengajak Anda untuk melihat perbukitan di Arbel dari dekat ya. Nah, bisa dilihat. Ya, jadi Anda semua bisa datang untuk hiking di tempat ini dan melihat keindahan Arbel dari dekat ya. Ada bukit-bukit batu, juga ada padang ya yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Nah, ini seperti ini. Bisa lihat secara virtual, kita bisa jalan-jalan ya. Dan ini kalau Anda naik ke atas bukit, Anda bisa melihat kota di bawahnya, yaitu kota Magdala tadi, dan Danau Galilea. Seperti ini kira-kira. Cantik sekali. Nah, ini Danau Galilea dari dekat. Banyak sekali mujizat yang terjadi di Danau Galilea dalam kisah-kisah Alkitab. Misalnya berjalan di atas air ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu murid-murid mengumpulkan ikan yang jumlahnya sangat banyak. Lalu Tuhan Yesus meredahkan badai, pengalaman ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu kemudian terjadi pemulihan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ya. Tuhan Yesus memerintahkan supaya Petrus mengembalakan domba-domba menjadi seorang penjala manusia. Nah, pemandangannya kira-kira seperti ini di Israel ya, saudara-saudara. Biasanya para turis akan diajak untuk naik perahu di Danau Galilea ini. Nah, di ujung di sebaliknya ya, di kota sebaliknya itu adalah kota Tiberias. Ya, disebut juga Danau Tiberias itu karena di kota sebaliknya ada kota Tiberias itu ya. Iya, betul sekali. Nah, masih daerah persawahan tetapi di tempat yang berbeda. Kita akan melihat pemandangan dari atas bukit Tabor, Gunung Tabor. Mungkin ingat cerita transfigurasi ketika murid-murid melihat Yesus Kristus berdiri bersama dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Nah ini pemandangan dari atas Gunung Tabor. Pemandangan yang cantik sekali, warna-warna alamnya luar biasa ya. Kita bisa melihat warna biru, toska ya, warna kuning, lalu ada warna keunguan. Nah, ini pemandangan yang luar biasa, seperti lukisan. Padahal bukan lukisan, ini aslinya seperti ini. Jadi kita bisa lihat cantik sekali. Ini Bukit Tabor. Kalau Bapak Ibu di sini, saudara-saudara di sini, jalannya cukup meliuk-liuk untuk sampai di puncak Bukit Tabor ini. Puncak. Biasanya para peziarah, rombongan turis akan naik bus.
Di atas Bukit Tabor saat ini ada yang namanya Gereja Transfigurasi. Dari jauh seperti ini. Anda bisa lihat dari atas bukit. Biasanya tentu tidak bisa ya, karena Anda melihatnya di depan gerejanya. Tapi karena virtual, tentu Anda bisa melihatnya dari atas. Pemandangannya kurang lebih seperti ini. Ini Bukit Tabor, bisa dilihat. Cukup rimbun, saudara-saudara. Dari Bukit Tabor, kami akan mengajak Anda melihat Gunung Hermon. Nah, ini Gunung Hermon saat salju, dan menjadi salah satu tempat tujuan wisata musim dingin di Israel. Karena apa? Karena mereka bisa ski di sini, dan juga ada sejumlah atraksi, misalnya kereta gantung. Ya, nah seperti ini ya. Jadi kalau Anda datang ke sini, saudara-saudara, Anda bisa kalau bertepatan dengan salju turun, nah Anda bisa dibawa ke sini untuk melihat ski, dan juga untuk main ski juga bisa kalau Anda bisa, dan juga biasanya bisa menikmati pemandangan naik kereta gantung. Nah, ini Bukit Hermon, ada di Alkitab juga ya. Kita bisa baca, kita bisa cari ayatnya, kita bisa lihat. Nah, pemandangannya kurang lebih seperti ini. Nah, Bukit Hermon ini letaknya sudah di Israel Utara, berdekatan dengan Lebanon, berdekatan dengan Suriah ya. Nah, dan kemudian dari Bukit Hermon kita akan melihat Golan yang berbatasan langsung dengan Suriah. Nah, ini dataran tinggi Golan. Kawasan di Golan ini menjadi area yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada ranjau. Meski sudah diambil ya, sudah dibersihkan, tetapi ada beberapa kawasan yang memang dilarang untuk melintas dan diberikan peringatan, karena yaitu tadi takutnya masih ada ranjau hasil dari perang Arab Israel tahun 1967. Nah, waktu itu Israel berhasil merebut dataran tinggi Golan dari tangan Suriah. Seperti ini kira-kira ya. Dan di sejumlah wilayah di Golan ini sesungguhnya karena diambil dari Suriah, direbut dari Suriah, maka penduduk di Golan ini adalah juga penduduk orang-orang Drus yang dulu termasuk dalam kewarganegaraan Suriah, tetapi kemudian mereka memilih untuk menjadi warga negara Israel. Nah, dari Golan kita akan melihat namanya Banias ini Bapak Ibu. Banias. Ya, ini sebetulnya air terjun. Air terjun. Nah, ini kolamnya gitu ya, kolam dari air terjunnya. Ini juga menjadi tempat wisata di Israel. Kalau dilihat, biasanya pada saat hari libur banyak orang datang ke sini untuk berwisata, tetapi karena gambar ini diambil pada saat COVID, sehingga yang datang sangat sedikit atau hampir tidak ada. Ini seperti ini. Ya. Ini untuk turis, hanya untuk lihat duduk-duduk, dan kalau berjalan ke dalamnya lagi akan ada air. Nah, dari sini Bapak akan melihat ke sebuah peninggalan kastil. Nah, ini Kastil Nimrod. Nah, pemandangan ke bawahnya juga cukup menarik, cukup indah untuk dilihat ya. Pemandangan ini dilihat dari Kastil Nimrod. Nah, ini masih pemandangan dari Nimrod, bisa dilihat di
dan gurun. Nah, ini di Timna Park. Seperti ini. Nah, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu gua ya, pemandangan dari dalam gua di Timna. Jadi kalau Anda ke sini, Anda bisa camping atau ada juga penginapan ya di sekitar sini. Nah, ini gua-gua di daerah Timna. Ini. Nah, ini gurunnya. Nah, di Timna ini dibangun satu tempat replika dari tabernakel atau kemah suci yang digunakan bangsa Israel selama 40 tahun di gurun pasir. Nah, dia adanya di sini. Jadi beberapa rombongan peziarah yang datang ke Israel akan mampir ke Timna untuk melihat replika dari kemah. Nah, menarik sebetulnya untuk datang ke Timna karena betul-betul kayak dibawa ke abad lampau ya. Ketika Abraham, Ishak dan Yakub berjalan ke tanah Kanaan yang masih seperti ini ya, gurun pasir, masih gersang dan lalu kita akan ke ini namanya Danau Ram. Danau Ram. Nah, ini pemandangan kota-kotanya ya. Bapak Ibu bisa lihat kota-kotanya. Nah, kalau saya ajak Bapak Ibu lihat danaunya, nah danaunya itu seperti ini. Danaunya di mana? Danaunya ini. Nah, cantik ya. Sekelilingnya ini desa-desanya, kota-kota kecil gitu ya. Kota-kota kecil, tetapi karena lagi salju, jadi pemandangan yang Anda lihat, saudara-saudara, pakai putih ya, seperti ini, di sekitar Danau Lake Ram ini, Danau Ram. Nah, ini kota-kotanya, bisa dilihat. Ya, menarik ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat gambar yang lain ya, masih dari Lake Ram ini. Nah, tapi dari dekat, cantik sekali. Nah, jadi Anda harus ke sini untuk melihat Danau Ram dan menikmati pemandangan seperti ini. Nah, ini waktu lagi musim dingin ya, waktu lagi salju turun di Danau Ram. Seperti ini. Kita lihat lagi, masih dari danau yang sama. Nah, bisa dilihat ini berdekatan dengan Wadi Abu Said. Nah, jadi kayak begini ya pemandangannya. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu datang ke sini tentu tidak bisa melihat dari atas. Kecuali Anda punya drone gitu ya, tetapi karena tour virtual bisa melihat dari atas. Nah, pemandangannya seperti yang Anda saksikan saat ini. Nah, dari Danau Ram kita akan melihat di kawasan yang namanya Hula. Nah, ini kawasan yang menjadi objek pengamatan burung bagi para ahli yang suka burung. Nah, biasanya ke sini karena di Hula ini, Lembah Hula biasanya menjadi kawasan tempat burung-burung berdatangan gitu ya pada saat migrasi burung terjadi. Nah, ini kawasan yang hijau juga, subur juga. Kawasan Hula namanya ya. Lalu dari Hula
kita akan ke hutan. Nama hutannya Biria. Nah, di sini pemandangan hutan. Nah, pohon yang Anda lihat, saudara-saudara, ini pohon-pohon pinus, pohon-pohon cemara ya, bukan pohon gorkot. Ada yang bilang Israel menanam pohon-pohon gorkot. Nah, ini bukan, ini pohon cemara, pohon pinus, bukan pohon gorkot. Pohon gorkot itu pohon semak-semak. Jadi tidak bisa dipakai untuk tempat ngumpet, tempat sembunyi. Karena semak-semak gedean orangnya daripada pohonnya. Dan tidak perlu ditanam juga, betul. Nah, dari hutan Biria, sekarang kita akan melihat sebuah lokasi yang menjadi tempat kincir angin ya, untuk pembangkit listrik. Nah, ini di daerah Gilboa, nama daerahnya ya. Nah, jadi bisa dilihat sangat cantik. Anda bisa lihat juga ada 3 tempat air ya, bendungan begitu ya, dam, dan difungsikan untuk menampung air. Ini kawasan yang juga cukup produktif sebagai penghasil perkebunan, penghasil pertanian. Nah, dari daerah Gilboa ini masih di wilayah yang sama, di dekat situ ya, namanya Bukit Saul. Tahu ya, saudara-saudara, Saul adalah raja Israel pertama. Nah, ini nama daerahnya Bukit Saul. Seperti ini, ada kawasan hutannya juga. Ada bukitnya, dan di bawahnya, di daerah bawahnya itu menjadi area lahan pertanian. Seperti ini kalau dari jauh. Nah, dari Bukit Saul kita menuju ke masih Bukit Saul ya, tapi dari sisi yang berbeda. Nah, ini lahan pertaniannya sedang menghijau. Seperti ini. Nah, biasanya orang-orang juga datang ke sini untuk menikmati pemandangan di Bukit Saul ini. Ya kan, bisa lihat, bisa piknik di sini. Ya, bisa duduk-duduk. Keluarga-keluarga biasanya datang untuk menikmati pemandangan seperti ini. Dari Bukit Saul kita akan melihat ke Megiddo. Nah, Megiddo. Megiddo ini nama bukit ya, gunung Megiddo. Peristiwa perang akhir zaman dikatakan di dalam Alkitab akan berlangsung atau akan terjadi di Megiddo, di Har Megiddo ya, gunung. Har itu gunung. Nah, inilah tempatnya. Perang akbar akhir zaman di Megiddo, Har Megiddo atau Tel itu juga bisa bukit Tel Megiddo seperti ini ya. Saudara-saudara bisa lihat. Dan kemudian kita akan menikmati, ini namanya Taman Nasional Gan Hasloha. Nah, ini ada perairan gitu ya, bisa berenang di sini, bisa datang di sini. Ini memang area pariwisata ya kan, yang didatangi oleh warga lokal Israel untuk liburan biasanya. Bisa berenang, menikmati pemandangan. Ya, ini bukan Bali ya, ini Israel. Lihat ada bendera Israel di situ. Nah, dari daerah ini Gan Hasloha Taman Nasional, kita akan melihat sekarang daerah yang namanya Taman Nasional juga, yang disebut sebagai Bintang Yordan.
ada sungai namanya Sungai Yordan. Nah, ini bintang Bintang. Yordan, Taman Nasional. Ini lihat ya, pemandangannya spektakuler. Saya tetap kagum ya, karena Israel ini bisa dibilang negara yang harusnya kering atau gurun semua, tetapi ternyata hijau. Anda bisa lihat. Lalu ini kita ke laut ya. Sekarang kita ke laut, namanya Ros Hanikra. Ros Hanikra. Nah, ini laut tetapi punya gua-gua tepi laut yang dahsyat nih. Anda bisa lihat, saudara-saudara. Nah, Anda bisa masuk. Ya, Anda bisa masuk ke dalam guanya ini. Gua-gua masa lalu ya tentu saja. Tetapi juga Anda bisa menikmati pemandangan di tepi laut. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, masih dari tempat yang sama, Ros Hanikra. Nah, ini di dalam guanya, saudara-saudara. Anda kalau datang ke sini, Anda bisa masuk ke dalam dan Anda bisa menyusuri gua-gua ini dan akan melihat langsung ketemu dengan ininya ya, dengan lautnya gitu ya, pemandangan lautnya. Langsung keluar bisa lihat ini. Gitu. Jadi ya cukup menarik ya untuk datang ke sini. Sekaligus Anda bisa melihat gua dan laut di saat yang bersamaan. Dan ini aman ya, aman. Jadi bawa anak-anak juga boleh. Seperti ini. Bukit kapur seperti kapur ya, guanya ini seperti kapur. Ini. Nah, ini di Ros Hanikra. Nah, dari Ros Hanikra kita akan melihat gua yang lain, namanya Gua Kesher. Nah, seperti ini gua-guanya ya, yang Anda lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kirinya ada hutan. Nah, rimbun sekali, jadi warnanya tuh hijau tua. Nah, ini seperti ini nih, Gua Kesher. Dari sini kita akan mengajak Anda untuk melihat. Nah, ini aku banyak masjid di sini dan komunitas Arab Israel juga banyak di kota ini, kota Kafo, ya. Bapak Ibu bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat, kota yang punya pantai, punya benteng, dan juga punya terowongan dari pasukan tentara salib. Nah, ini terkenal juga dengan pelabuhannya ya. Nah, kubah masjid Anda bisa lihat, saudara-saudara, kubah berwarna hijau atau biru. Nah, itu biru dari, kalau tidak salah, punyanya Bahai, karena ada Bahai juga di Israel. Nah, itu aku ya. Kemudian kita akan lihat kotanya dekat dengan Haifa. Nah, ini adalah taman dari Bahai, agama Bahai. Komunitas Bahai sangat nyaman di Israel ya. Mereka punya ini nama tamannya. Dan juga ada satu lagi Taman Bahai di Haifa. Kita akan ke sana. Saya akan membawa Anda untuk melihat langsung bukti toleransi di Israel ya. Banyak masjid, banyak komunitas beragama lain. Nah, ini adalah makam dari pendiri Bahai dan menjadi sebuah taman yang tersusun ya. Kalau Anda lihat dari ini, makamnya ini, kemudian tamannya ini berderet-deret sampai ke atas. Nah, ini kota Haifa, saudara-saudara. Anda bisa lihat kota pelabuhan yang cukup sibuk di Israel karena banyak
perusahaan-perusahaan besar memiliki kantor di sini, memiliki bisnis di sini. Dan kota Haifa juga memiliki komunitas Arab Israel yang lumayan banyak. Seperti ini pemandangan kota Haifa dengan laut Mediterania-nya. Dan kemudian, nah ini pemandangan Taman Bahai ya. Saya ajak Anda melihat tumpukan susunan tamannya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Anda adalah penganut Bahai di Indonesia, Anda juga bisa datang berwisata ke sini untuk mengunjungi makam dari pendiri Bahai. Lalu di Haifa juga dekat dengan namanya Gunung Karmel. Nah, ini pemandangan dari atasnya. Ingat ya kisah Nabi Elia di Gunung Karmel. Nah, ini dia pemandangan di bawah Gunung Karmel. Lalu kita akan kemana? Kita akan melihat bunga di dataran Manasye. Nah, ini wilayah Manasye. Mungkin Anda ingat wilayah Israel dibagi menjadi 12 suku ya, menjadi kecuali suku Lewi. Tetapi anak Yusuf, Manasye dan Efraim mendapat masing-masing tanah sendiri seperti itu. Nah, ini di Manasye. Lalu kita kemana? Nah, ini kita melihat daerah untuk suku Benyamin, Binyamina namanya. Ini Binyamina, ini kota biasa ya, saudara-saudara, tetapi menarik juga untuk kita ketahui begitu ya, karena jangan hanya tahunya tentang Yerusalem saja, tetapi juga perlu mengetahui kota-kota yang lain di wilayah Israel. Kota kecil Binyamina. Setelah itu dari Binyamina kita kemana? Nah, ini adalah Hersliya. Pelabuhan ya, marina, dermaga yang Anda bisa lihat di sini. Banyak sekali kapal. Nah, seperti ini pemandangannya di Marina Hersliya. Indah ya, apalagi kalau matahari terbenam, sunset. Nah, kita kemudian pergi ke Tel Aviv. Ini di kota Tel Aviv Anda bisa melihat namanya Hayarkon, Taman Haryakon. Seperti ini. Jadi di tengah-tengah kota Tel Aviv ada sungai, ada taman tempat orang biasanya olahraga, bawa anjing jalan-jalan, atau Anda bisa bersantai di taman ini, sepedaan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kota yang Anda lihat di depan Anda ini adalah Tel Aviv. Dari sini kita kemana? Tetangganya Tel Aviv adalah Jaffa. Ini adalah menara jam di kota tua Jaffa ya. Seperti ini. Nah, ini Jam apa? peninggalan masa Ottoman. Nah, ini pemandangan Tel Aviv dari Jaffa ya, dengan laut Mediterania-nya. Jadi Anda kalau datang ke sini di Jaffa, Anda bisa menikmati sore hari di sini, dan Anda bisa melihat pemandangan laut yang indah. Anda bisa ke sejumlah masjid-masjid tua, cukup banyak masjid di daerah Jaffa ini. Lalu dari sini kita akan melihat pemandangan Tel Aviv, menara-menara kota ya, pencakar langit di Tel Aviv, gedung-gedung pencakar langit saat kabut. Nah, ini seperti ini. Januari 2021 silam, kabut melanda
kota Tel Aviv, sehingga penampakannya seperti ini. Lalu kita akan kembali masuk ke gua ya. Ini namanya Gua Lonceng. Nah, sangat cantik. Anda bisa lihat warnanya ya, indah sekali. Warna alami yang luar biasa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu ya bahwa Israel tuh memiliki gua-gua yang menarik. Gua-gua yang bersih, bukan menyeramkan ya, gua-gua yang bukan menakutkan. Gua horor. Ya, tetapi enak sekali gitu ya untuk dinikmati. Nah, Anda bisa datang ke sini ya, menikmati Gua Lonceng, Bell Caves. Lalu masih gua yang lain ya, tapi ini di daerah Malaysia, Taman Nasional, ada namanya Beit Kufrin. Nah, di sini guanya tuh bentuknya seperti ini nih, kayak rongga-rongga. Nah, ini menarik sekali. Tuh ya. Anda bisa ke sini untuk melihat pemandangan di Malaysia National Park. Nah, dari sini kita akan melihat satu taman nasional yang lain, yaitu Tel Aviv. Bukan Tel Aviv, tapi Tel Aviv. Ada kastilnya juga. Seperti ini di Tel Aviv. Dan lagi musim semi, ada bunga-bunga. Nah, kemudian kita akan melihat di sini tempat sepeda. Ini ada tempat pesepeda juga di daerah dekat gurun Yudea. Sepeda gunung, nah bisa ke sini nih. Bukan sepeda santai. Iya. Sepeda Nah, dataran Yudea penampakannya seperti ini ya, gurun Yudea. Untuk pemandangan cukup cantik ya. Tapi tentu saja untuk hidup di tengah-tengah gurun seperti ini sangat berat ya, karena air yang terbatas. Jadi Anda bisa lihat ya, Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam ya berada di gurun pasir, berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Nah, kurang lebih seperti ini keadaan gurun-gurun di Yudea. Dari situ kita ke namanya Herodion National Park. Nah, seperti ini. Ini salah satu peninggalan di masa Romawi. Lalu ini pemandangan lainnya masih dari Herodion gitu ya, tapi dari lebih dekat. Sisa-sisa peninggalan Romawi. Lalu kita melihat Laut Mati. Nah, ini salah satu pantai di Laut Mati, Kalia Beach, Pantai Kalia. Jadi Anda bisa ke sini datang untuk mengapung di Laut Mati. Lalu Masada. Masada ini adalah bukti perlawanan orang-orang Yahudi menghadapi Romawi ya. Ini bukit benteng Masada. Mereka melawan dan bersembunyi di sini, melarikan diri dan bersembunyi di sini. Mereka tidak mau menyerah.
Nah, penampakannya kalau dari jauh seperti ini, Anda bisa lihat. Inilah, jadi susah sekali dijangkau ya, sangat sulit dijangkau oleh Romawi. Nah, ini Masada. Seperti ini. Dan merupakan bagian penting dari kisah heroik sejarah bangsa Israel melawan penjajahan Romawi. Nah, area yang menarik juga yaitu Biara Marsabah di daerah Yeriko. Nah, ini pemandangan dari atas ya. Saudara-saudara bisa lihat, bisa nikmati bagaimana susahnya membangun biara di bukit-bukit batu seperti ini. Coba Anda lihat. Nah, ini dibangun di bukit-bukit batu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Seperti ini. Ini ada pemandangan lainnya ya, masih dari biara yang sama. Nah, seperti ini. Ini saat petang hari. Nah, jadi Anda bisa lihat, cantik sekali. Ini biaranya. Turis bisa datang ke sini ya, saudara-saudara. Anda bisa datang ke sini, tetapi tentu untuk masuk ke dalam Anda harus minta izin, karena biasanya para biarawan itu hidup dalam keadaan tidak berhubungan dengan dunia luar ya. Mereka sangat membatasi hubungan dengan dunia luar. Nah, seperti ini, karena fokus hidup mereka adalah untuk Tuhan. Lalu kita akan melihat di wilayah Ein Bokek. Ini namanya Ein Bokek. Nah, ini pemandangan yang laut. Nah, Anda bisa lihat di sini, menarik sekali ya. Kontras antara hijau dengan bukit batu, bukit pasir yang berwarna coklat. Lalu kita dari Ein Bokek kita ke Ein Gedi. Nah, ini pemandangan Ein Gedi, bukit-bukit batu seperti ini dan danau. Lalu kita akan melihat sebuah kibuts, namanya Kibuts Ruhama. Kibuts ini mirip desa kecil gitu ya. Kalau di Indonesia seperti desa. Warganya bekerja di satu lokasi yang sama, misalnya pertanian semua, atau peternakan, maka peternakan semua. Dan ini lagi musim semi sehingga bunga bermekaran. Dari situ kita akan menuju ke namanya Ramon Crater. Ramon Crater. Nah, ini pemandangan kayak lagi di bulan gitu ya. Kering sekali. Nah, ini menunjukkan berbagai macam topografi tanah di Israel. Lalu dari situ, dari Ramon Crater kita ke Mitzpe Ramon, sama Ramon. Nah, seperti ini, masih sama ya. Nah, ini juga menjadi area turis, area wisata juga. Jadi area gurun pun bisa menjadi kunjungan turis ya, bisa menjadi tempat untuk dikunjungi turis. Nah, kalau yang ini Anda bisa melihat di sini masih di Ramon Crater ya, menemukan yang namanya pasir berwarna. Warnanya seperti ini, saudara-saudara, ada agak orange dan agak merah. Nah, ini pasir berwarna di sini. Seperti ini. Warnanya juga dua macam ya. Iya, Mas. Kalau di Indonesia ada danau 3 warna. Nah, kalau ini pasir 2 warna.
pasir 3 warna lah bisa dibilang begitu. Ada Pink Beach di Indonesia, di NTT ya. Nah, kalau ini mungkin 2 warna. Pasir pantai 2 warna. Seperti itu. Nah, ini di daerah Eilat. Eilat ini perbatasan dengan Laut Merah. Seperti ini. Ini juga menjadi kawasan turis. Biasanya bisa melihat pemandangan bawah laut di sini. Lalu ada danau di daerah Timna ya, Hidden Lake di Timna. Nah, bisa disaksikan di tengah gurun ada danaunya tapi danau tersembunyi sehingga butuh usaha juga untuk datang ke sini. Bisa dijangkau dengan mobil seperti ini, dan ini termasuk salah satu pemandangan yang cukup menarik ya kalau dari atas melihatnya. Lalu ada Emek Tekelet, Taman Emek Tekelet. Ini di daerah Safed. Safed salah satu kota yang banyak komunitas Yahudi Ortodoksnya. Nah, seperti ini. Bunga-bunga sedang bermekaran juga di musim semi. Dan ini adalah hutan limonim. Hutan limonim. Bukan pohon gorkot ya, saudara-saudara. Hutan pinus. Kenapa Israel banyak hutan? Karena di Israel aja ada hari pohon ya. Mereka memang sering sekali mengenang seseorang dengan cara apa? Menanam pohon. Itulah bagusnya mereka karena juga lambang dari Israel sendiri, misalnya simbolnya adalah pohon ara, pohon zaitun, atau pohon anggur. Nah, ini sering sekali dipakai di Alkitab jadi perumpamaan, jadi perlambangan. Nah, karena itu tidak heran Israel itu sangat cinta alam, subur, pohon banyak gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi demikian tadi saudara-saudara, kita melihat keindahan Israel secara virtual, dan semoga apa yang saudara-saudara lihat ini bisa menambah pengetahuan dan kita mengenal Israel lebih dekat lagi, bukan hanya tahu Yerusalem saja, tetapi kita tahu beberapa daerah yang tadi kita sebutkan. Akhir kata, sampai jumpa di edisi tur virtual lainnya bersama Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.